Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi dengan Bu Nisa dan juga Bu Reni. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat-sehat kan? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa anak-anak semuanya sudah melakukan sholat duha dan juga mengaji. Di pertemuan kali ini, Bu Reni dan Bu Nisa akan menyampaikan tentang wujud benda dan juga sifat-sifatnya. Manusia itu tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda dapat mempermudah manusia untuk melaksanakan aktivitasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini terdiri dari berbagai macam benda. Walaupun jenisnya sangat banyak, benda-benda sekitar kita bisa dikelompokkan menjadi 3 wujud. Yang pertama yaitu benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga adalah benda gas. Apa itu benda padat? Benda padat adalah benda yang berwujud padat. Contoh, batu, tanah, dan kayu. Benda padat memiliki sifat-sifat diantaranya: 1. Bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. 2. Memiliki berat dan masanya tetap. 3. Dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. 4. Dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. 5. Ada benda padat yang lunak dan ada benda padat yang keras. 6. Dapat digenggam. Baiklah anak-anak, Bu Reni jelasin satu persatu sifat benda padat. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Hal ini bisa kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Volume pensil tidak akan berubah, bentuk pensil pun tidak akan berubah menjadi gelas. Hal ini menunjukkan bahwa benda padat memiliki bentuk yang tetap walaupun dipindahkan ke tempat yang berbeda-beda. Benda padat bisa berubah bentuk jika disengaja, misalnya balok kayu digunakan untuk membuat kursi. Bentuk kayu tersebut berubah dari bentuk balok menjadi bentuk kursi yang diinginkan. Sifat benda padat yang kedua yaitu memiliki berat dan masanya tetap. Hal ini bisa kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas atau ke dalam wadah apapun. Berat dan massa pensil tidak akan berubah menjadi lebih ringan atau lebih berat. Berat dan massanya akan tetap sama. Sifat yang ketiga yaitu benda padat dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Misalnya ditekan, dipotong, dipukul, dan lain-lain. Contohnya, kayu dapat dibentuk dengan cara dipotong-potong menjadi lemari. Lalu tanah liat dapat kita tekan-tekan yang akhirnya menjadi vas bunga. Sifat benda padat yang keempat yaitu dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Contohnya, es merupakan benda padat. Es dapat berubah wujud menjadi cair ketika es dipanaskan. Kemudian ada kapur barus. Kapur barus merupakan benda padat, tapi kapur barus bisa berubah wujud menjadi gas ketika didiamkan di luar ruangan. Sifat benda padat yang kelima yaitu ada benda padat yang lunak dan ada juga benda padat yang keras. Contoh benda padat yang lunak yaitu plastisin, tanah liat, atau play-doh. Sedangkan contoh benda padat yang keras yaitu kayu, batu, atau besi. Sifat yang keenam yaitu benda padat dapat digenggam. Artinya, benda padat dapat kita sentuh atau kita genggam secara langsung dengan tangan kita. Contoh benda padat yang ada di sekitar kita yaitu batu, kayu, batu bata, plastisin, play-doh, dan lain-lain. Wujud benda yang kedua yaitu benda cair. Benda cair adalah benda yang berwujud cair. Sifat benda cair
Di antaranya, 1. Bentuknya berubah mengikuti wadah. 2. Volumenya tetap. 3. Masanya tetap. 4. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. 5. Permukaan zat cair yang tenang selalu datar. 6. Dapat melarutkan benda. 7. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. 8. Menekan ke segala arah. 9. Tidak dapat digenggam. 10. Dapat berubah wujud menjadi padat atau gas. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu tentang sifat benda cair. 1. Bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam 3 wadah yang berbeda, yaitu gelas, mangkuk, dan botol. Maka air akan berubah bentuk sesuai wadahnya. Sifat yang kedua memiliki volume yang tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat atau wadah yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya saja, sedangkan volumenya tetap sama. Sifat yang ketiga, massa dan beratnya tetap. Walaupun zat cair itu dipindahkan ke dalam wadah apapun, massa dan beratnya tetap, tetapi bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Sifat yang keempat, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya, kita bisa lihat pada air sungai. Air sungai mengalir dari hulu pegunungan menuju hilir atau laut yang letaknya lebih rendah. Atau bisa kita lihat juga pada air terjun. Air terjun mengalir dari atas ke bawah. Sifat yang kelima, permukaan zat cair yang tenang selalu datar. Bisa lihat botol yang ada pada gambar tersebut. Permukaan air pada botol yang tegak dengan permukaan air pada botol yang dimiringkan, permukaannya selalu datar. Sifat yang keenam, zat cair dapat melarutkan benda. Contohnya, gula akan larut ketika dimasukkan ke dalam air. Sifat yang ketujuh, zat cair dapat meresap melalui celah-celah kecil. Peristiwa meresapnya zat cair melalui celah-celah kecil disebut kapilaritas. Sifat zat cair ini dimanfaatkan pada lampu minyak atau kompor minyak. Sifat yang kedelapan, menekan ke segala arah. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam botol yang telah diberi beberapa lubang. Air akan menekan ke segala arah, sehingga air akan mengalir melalui seluruh lubang tersebut. Sifat yang kesembilan, tidak dapat digenggam. Air atau zat cair tidak dapat digenggam seperti benda padat. Zat cair hanya bisa disentuh. Sifat yang ke-10, zat cair dapat berubah wujud menjadi benda padat atau gas. Contohnya, air ketika dimasukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi padat, yaitu es batu. Minyak wangi yang bentuknya cair ketika disemprotkan akan menjadi gas. Nah, contoh benda cair yang bisa kita temukan di sekitar kita yaitu air, minyak goreng, dan madu. Wujud benda yang ketiga yaitu benda gas. Apa itu benda gas? Benda gas yaitu benda yang berwujud gas. Benda gas terdapat di mana-mana. Contohnya adalah udara yang kita hirup. Berikut adalah beberapa sifat dari benda gas. Yang pertama, bentuk dan volumenya berubah. Yang kedua, menempati ruang. Ketiga, menekan ke segala arah. Keempat, tidak dapat digenggam namun bisa dirasakan. Kelima, dapat berubah wujud menjadi cair atau padat. Dan keenam, benda gas tidak dapat dilihat. Dreamer, karya Benyamin Tison. Berikut penjelasannya.
Sifat benda gas yang pertama yaitu bentuk dan volumenya berubah. Bentuk dan volume benda gas akan berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Contohnya, pada gambar berikut ada seorang anak sedang meniupkan udara pada balon dengan bentuk yang berbeda. Maka bentuk dan volume udara akan berubah-ubah sesuai dengan bentuk balon tersebut. Sifat yang kedua, benda gas bisa menempati ruang. Hal ini bisa kita lihat ketika kita meniupkan udara ke dalam balon. Udara akan menempati seluruh ruangan di dalam balon. Sifat benda gas yang ketiga yaitu menekan ke segala arah. Hal ini dapat kita lihat saat meniup balon. Pada saat ditiup, udara akan mengisi seluruh ruangan pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka balon akan membesar dan meletus. Balon meletus karena dinding balon tidak bisa menahan tekanan udara di dalam balon. Sifat benda gas yang keempat yaitu benda gas tidak dapat digenggam, namun bisa kita rasakan. Sifat yang kelima yaitu benda gas dapat berubah wujud menjadi zat cair atau zat padat. Contohnya adalah embun di pagi hari, merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dan sifat benda gas yang keenam yaitu benda gas tidak dapat dilihat namun bisa dirasakan. Tetapi ada beberapa benda gas yang bisa kita lihat, yaitu asap dan awan. Beberapa contoh benda gas yang ada di sekitar kita, yaitu udara, asap, awan, uap air, atau LPG. LPG merupakan bahan bakar berbentuk gas yang terdapat di dalam tabung gas. Oke anak-anak, sudah menyimakkan penjelasannya tadi? Nah, kesimpulannya, benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda mati. Benda memiliki 3 wujud, yaitu wujud padat, cair, dan gas, yang memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda. Tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat, dan juga tetap belajar. Sekian video kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.